daripada ialah hawa nafsu ini itu daripada iblis dan setan, ya. Nah, itu belum dapat. Ada orang mengatakan kepada orang yang dahulu, ya, ada yang kata orang zaman dulu, memano banyak yang memberikan manfaat serta katanya mustajab, dan tetapi kata orang yang alim yang namanya ulama bahkan banyak mudaratnya, karena orang yang zaman dulu dia berkata dengan kemuliaan Islam dan keridhaan rahmannya Tuhan itu. Tetapi orang zaman sekarang tidak berkata kemuliaan dirinya, kata lain kata kemuliaan dirinya, hanya nafsunya menurut dunia dan sesama makhluk minta dipuji serta sombong di dalam hati Allah. Jadi beta. Kalau zaman dulu ya ulamanya itu mustajab, ya, mustajab serta yaitu orang alim, ulama di zaman dulu, ya. Karena ulama zaman dahulu dia berkata dengan kemuliaan Islam, dia kata dengan kemuliaan Islam dan keridhaan rahman Tuhan. Tetapi orang zaman sekarang ini berkata kemuliaan dirinya, bukan Islam, bukan, ya. Hawa nafsunya menuntut dunia dan selama makhluk minta dipuji serta sombong di dalam hatinya. Ini bedanya. Nah, makanya ialah ulama itu dulu, kalau dulu kata ulama salaf, ulama salaf. Jadi benar dia artinya menjalankan suatu perintah. Ini perintah Allah. Jadi dia itu menjalankan kemuliaan agama serta ridho Tuhan. Ulama sekarang ini baca ngomong baik, merepas. Kapan dikeratin dia kan tidak bercanda. Di radio apa perhatikan dalam bercanda. Gawe sehari-hari. Ya. Nah ini makhluk juga tadi. Sudah itu pula tidak ada perhati. Masih banyak nurut tuh banyak. Ya. Orang banyak ngapo? Ya maaf ini ya. Ikan ngubur ke mati nak pakai asal. Apa dia artinya? Apa dia? Dari mana keterangan itu? Ulama dah berani negai, ngapo dah berani. Nah ini maksud aku dia. Jadi bukan aku tidak tuduh kepada kita itu hendaknya baik-baik, benar-benar. Banyak namanya hukum-hukum ini terselimbus, banyak terhijab. Ini, ya. Padahal uji Tuhan, wa iz qala rabbuka lil malaikati ini jailun fil ardi khalifah. Sewaktu Tuhan berkata kepada malaikat bahwa dia akan menjadikan yaitu khalifah di muka bumi. Ngapa ini? Daripada itu ialah keturunan Adam. Dan malaikat pun pada waktu itu tidak setuju. Ya, tidak setuju. Ngapa?
Ya Tuhan, qalu atajalu biha. Ngapa kau jadikan khalifah di muka bumi ini manusia? Wasbiku dima, kaki bertumpah darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Kau tuh jadikan bangsa kami baik malaikat. Kami selalu nusabbihu bertasbih, hati memuji kepadamu. Apa kata Tuhan? Qala ini a'lamu ma ta'lamu. Sesungguhnya kata Tuhan, kau tidak tahu, aku inilah yang tahu. Di kita ini jadikan oleh Allah SWT itu khalifah untuk menjalankan hukum-hukum. Nah, setelah kita dapat ke dunia ini macam-macam hukum tak boleh diperhatikan, ya tidak menjadikan itu sehingga kita lupalah akan kembali kepada Tuhan. Ya, setelah kita hati ke dunia ini, tuntutlah aku. Kenapa? Kita ini terpisah ini oleh karena dunia inilah dengan Tuhan itu. Bukan terpisah apa? Terpisah tidak diketahui. Bukan dia terpisah jauh, bukan. Nah, dengan tidak diketahui ini, maka langsung kita ini terpisah sama sekali. Tidak tahu dan tidak ngerti sama sekali kepada Allah SWT. Ngapa ini? Nah, oleh karena ini ialah banyak memikirkan masalah keduniaan. Ya dunia ini tempat ngubur kan. Ya. Nah, jadi oleh karena itu saudara-saudara kalian, ya bukannya saya tadi menyinggung segala macam, ini harus kita sadari bahwa kehidupan kita ini yaitu terbatas. Dalam dunia ini dijadikan umur. Umur inilah menentukan ialah umur kita, batas kita. Ya. Sekarang tidak diberikan tahu oleh Allah kepada kamu berapa umur, tidak tahu. Maka dengan tidak tahu inilah kita harus berwaspada. Ya. Lamun tahu lemah gitu. Umpamanya 50 tahun, baru 20 tahun, 30 tahun lagi. Ya. Lama kita pikir, ini tidak tahu. Ya, kadang-kadang nyata di umur itu sungkan. Tanggal berapa kelahir? Nah, aku lahir dulu. Namun anak si anu, nah barang baik. Anak si anu ngomong apa itu baik. Edak lah, umur berapa dak tahu. Nah itu. Nah jadi dalam hal ini masalah umur ini kata Tuhan, wa nu'ammirhu wa nunakkisu fil khalqi afala taqilu, dalam surah Yasin. Kami berikan umurmu, wa nunakkisu, kami kurangi. Jadi umur kita nih ngurang. Bukan nambah. Oh ini bertambah 1 tahun, dah kati-kati model itu ngurang. Wa nunakkisu, maka kurang. Fil khalqi afala taqilu, kejadian kita berkurang. Kalau terus badan kita nih dulu gagah. Kalau aku ini gagah dulu, sekarang bawa beras cantik tidak sanggup lagi. Ini umur sudah 84 tahun. Nah, ya. Alhamdulillah masih pecah ngomong ini. Terima kasih ke Tuhan, ya Tuhan. Ya. Cuman aku tak berikan itu baik, ngomong ini baik. Malah ngomong yang mana? Aku tak ngerti ya. Ini. Jadi benar wanunakis memang dikurangi. Kadang-kadang itu aku gigi palsu, ya. Kapan habis daripada obatnya itu
Anak ngobati bro. Jadi kadang-kadang ini apa banyak merasakan aku merasakan hina ngapo. Ya kalau kaki kok kadang-kadang ketanya dengan kau, mana cerita kau ini tadi? Nyimpang apa tidak? Oh tidak ujung, benar baik ujung. Sebenarnya terus terang baik. Menaku nyimpang-nyimpang itu berhenti ya, udah lagi. Ya. Nah, terus terang nggak? Mulai aku nyimpang-nyimpang ngomong, ayo udah kata gunung. Ini terus terang baik. Apa yang telah dianugerahkan Allah kepada aku, ini sebenarnya andai kata tidak aku ajarkan, tidak apa-apa. Aku tidak berdosa, tidak. Ini maksudnya, kalau ilmu memang ada. Man usulila bi ilmin pakatamahu uljima yaumal kiamati. Apabila orang bertanya tentang ilmu, tetapi kamu tidak tunjukkan, maka kamu dikekang dengan api neraka. Nah, ini keterangan ini, saya akan berhenti. Dia berhenti, dia kata apalah benar. Itu baik. Terus terang. Oleh karena itu, dengan hati rasio yang terkandung bahwasanya, ya, alhamdulillah kita diberikan Tuhan kan macam itu. Saya ajarkan supaya ngertinya banyak nerimo, mana? Itu baik. Lama nak berdosa, kata berdosa. Nah, jadi oleh karena itu, inilah makanya saya Pak Hati Mahaka walaupun hati tua, tapi saya selalu minta diperhatikan. Kalau aku salah-salah, malum kita ini kapan Tuhan kadang-kadang perjalanan salah, ngomong salah, pendengaran salah, kadang-kadang macam itu. Ya. Nah, karena itu saya mohon kalau tersalah tolong aku diberikan, ya, berikan hati salah buya kalau ngomong ini salah. Tolong, ya. Jadi inilah maksudnya ulama di zaman dahulu, yaitu ulama yang bermanfaat, mustajab. Ngapa? Dia mengomongkan artinya dengan kemuliaan Islam dan kerahmanan Tuhan. Itu baik. Nah, kita ini macam itulah. Maaf dengar, dah usah lagi kamu pikir-pikir yang lain. Pikirlah Tuhan inilah. Lemah kita nih, dia gano. Ya, pasti dia. Berjalan dia. Hidup dia. Megangkan dia. Pikir itu baik, dah usah yang lainnya. Yang lain-lain, dia itulah ngejuk pikiran. Dia kata yang lain. Mana cari dunia atau bari ada mikirkan Tuhan. Lah Tuhan itulah. Nah ini makanya ya. Jadi kita ini, bukannya saya hati melarang. Kita ini sudah lama. Kadang-kadang dengan separuh umur, selama masih kita keduniaan. Masih kita hati lupa dengan Tuhan itu. Kadang-kadang masalah ibadat tidak tergawi oleh karena mikirkan masalah keduniaan ini, ya. Ya, inilah. Ini kita jago hati. Hati kita ini hati sanubari namanya. Hati sanubari ini kalau ditafsirkan oleh Nabi segumpal daging. Inapil jasadin mudugho. Wa iza soluhat kullu sairu jasaduhu. Wa iza pasadat kullu sairu jasaduhu ala wahyal qalban. Ya. Artinya di dalam jasad kamu itu ada segumpal daging. Dalam ini ada daging. Apabila baik daging ini, baiklah jasadmu. Apabila rusak daging ini, rusaklah jasadmu. Apa? Itu hati. Bukan daging, itu hati.
Sekarang hati di mana? Ya, di dalam daging itu. Ada bentuk? Tidak ada. Cuman daging ini kalau misalnya ya kena penyakit itu bisa dioperasi oleh dokter. Dokter yang tahu. Hati itu tidak tahu, dokter tahu tidak. Ya, makanya kita kaji macam ini. Oh, jadi kalau jantung hati ini tadi kalau berpenyakit itu bisa dia dioperasi, sudah diobati. Dia jantungnya bukan hatinya. Hati tetap itulah ya. Jadi inilah alamat orang yang terbuka itu. Nah ini alamatnya ya. Terbuka atau sempurna segala sifat beroleh petunjuknya, buka pintu takbir, diperoleh segala apatur mantek atau ia itu dapat terlepas daripada perangai kebinatangan. Alhamdulillah ya. Ini jadi kalau kita terlepas dari yang ini tadi hati, maka kita menjadikan satu perangai kebinatang. Maka ini di dalam hati tuntutan kita itu ada yang hati 7 macam sifat-sifat. Satu amaro, kedua lawama, ketiga mulhima, keempat itu ialah mulhima. Nah sudah itu supia. Kelima, keenam ialah hati yang bersih, mutmainah. Ketujuh itu insanul kamil. Nah inilah perjuangan kita. Ya, makanya di dalam hati kita ini ada nafsani, jiwa nafsani. Ya, jiwa nafsani ini satu amaro. Yang kedua ini ialah lawannya lawama. Jadi amaro ini ya dilawan oleh lawama tadi oleh namanya malaikat. Ya. Tetapi apabila dia kalah, ya, nah makanya dia nafsani tadi kalah turun. Berbuat ini kebaikan. Tetapi kalau ngalahkan ini namanya itu walama, ya lawama tadi sudah mendemokrasi hidup ke binatangan. Ya, nah ini jadi oleh karena itu apatul mantek tadi maksudnya itu namanya keterbuka habis-habisan dia perang. Jadi kita dewek itu mengerasa kadang-kadang benar, kadang-kadang salah, mikirkan terus itu benar, kaki salah mulu, itu baik. Nah, jadi oleh karena itu maka kita jagolah hati ini supaya betul-betul terpelihara daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ya. Itu ada 5 tadi. Kalau namanya kepada hati di nurani juga 5 juga. 1 khalifah, kedua aras, ketiga mir'atul haq, artinya itu bening, kaca yang bening. Yang keempat iradatul wujud, dan kelima imamul mubin ya. Sama tadi. Jadi sudur, qalb,
Kodur, kobab, sudah itu namanya puan, saban, sudah sanggup limo. Ya, ini makanya ialah Imamul Mubin, segala-galo itu Tuhan galau. Kita bergerak Tuhan, nah itu maksudnya. Yang contohnya kita hidup ini, benda hidup nang mana dong? Tak kapal, ya. Itu. Jadi inilah yang maksudnya bahwa bagi orang yang dapat petunjuk dari ahli suluk, nah ahli suluk ini tuntutan dalam bidaya kalau misalnya orang yang percaya nuntut rakyat lain macam-macam lah. Suluknya ini, suluk di dalam kamar berdoa, baca-bacaan, atau suluk keluar di tempat yang sepi, ya, baca-bacaan tadi. Atau kadang-kadang itu di terowongan gunung-gunung yang tuh tempat kita beleduk nasiano. Nah kita nih, aku tidak pernah aku ngajar kamu suluk keluar tidak. Suluk kita dewe. Aku itu nganjurkan cukup dewe ini lemah, ya. Ngapo? Nah, gitu. Kita bercerita, itu bercerita dengan siapa? Cerita ke Tuhan. Jadi inilah makanya dialah Tuhan mengabulkan, memberikan manfaat bagi kita. Jadi kita itu solo kita. Kita bukan baca-bacaan, bukan. Nah, dia itu baca-bacaan, ya. Banyak baca-bacaannya. Ya, saya tidak pernah ngajarkan kamu baca-baca, tidak pernah. Ya, karena aku tidak pernah suruh ke macam itu. Karena sulukku dewe. Ya, nah nanya ke aku dewe itu baik. Ya, diberikan izin baginya maka dipahami oleh orang yang mendengarnya, ya, sampai itu ialah terakhir. Maka nyatalah atas mereka itu daripada belakang hijab nafsu. Bila terbuka hijab bahwa seorang makomnya, bila sempurna makom, terangkatlah hijab segala hiana, kainat, kemungkinan, maksudnya, maka dilihatnya hakikat, nyatalah hadrat yang goib, maka sempurna iana. Ya, jadi kalau sudah memang kita sendiri merasa betul-betul dengan sudah berada di hadrat Tuhan, ya, artinya pembaca kita dengan Tuhan itu, ya, di hadrat. Jadi kita namanya kehendak tadi dengan kehendak Tuhan, dengan kata lain, ya. Nah, kalau kita dapat diangkat macam itu, ya, apa yang dihajatkan, ya, kita selalu bermohon kepada Allah. Kadang-kadang itu uji tubuh benar, ya. Kadang-kadang itu tidak sesuai, kata Tuhan itu belum benar. Nah, jadi lautanlah kita, ya, dasar kita pinta, dasar kita teruskan. Nah, makanya kita ini artinya kepada Allah SWT itu yang senantiasa selalu sehubungan, selalu arti kita berminajat kepada Allah SWT. Ya, Allah ini lebih senang dikenal. Ya, bukan tidak senang dia dikenal, dia lebih senang. Rubama barozatil haqaiq maksubatul anwaru izalam yuraddi piha bil azhar. Terkadang nyata segala hakikat rubania, ketuhanan, ya, atas ketinggian
dan kebesaran, padahal tidak mendapatkan izin dari Allah, maka tidak terbuka akan dia. Nah ini, jadi kalau kita menajat kepada yang tinggi-tinggi, itu tidak mudah terbuka, tidak diizinkan Allah. Ya itu makanya. Jadi kalau kita belum dapat, ya sudah, kita artinya lain kali. Atau jangan kita merasa berkecil hati kalau belum itu belum gilirannya. Ya. Nah, sudah tibanya itu ya bacaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan kecil hati kita. Ayo ngapo tuh ada ngeju. Ya begilah. Itu belum gilirannya. Ya, ini baik. Jadi barang siapa tidak sempurna sifat yang tersebut, niscaya tidak diberi izin baginya untuk menyatakan atau tidak terbuka pintu takbir dan tidak selamat daripada bahaya kebinatangannya. Jadi oleh karena itu kalau kita mohon, ya artinya kalau belum itu artinya belum, atau tidak diizinkan itu karena tidak sesuai. Kamu diberikan tidak sesuai dengan arti pendirianmu, itu ya. Jadi Abul Abbas radhiyallahu anhu berkata, bermula wali itu adalah penuh segala ilmu. Ya, wali itu penuh segala ilmu ini. Dan mu'arif dan hakikat, maka apabila dikunyai ibaratnya maka adalah mudah dimengertikan kalamnya. Ya. Nah, jadi dalam hal ini bahwasanya kata Abu Abbas ini ialah mengenai masa wali Allah. Ya, penuh segala ilmu. Jadi wali Allah itu ya karena ada bahwasanya dia azim berhajat. Dia tidak punya harta, tidak punya duit. Pada waktu itu dia akan berkeinginan untuk menyeberang ke belah sana, tapi dipintai oleh orang yang tukang perahu itu 5 dinar emas. Dia udah kata apa-apa. Ngapa dia? Langsung dia namanya berwudhu di padang pasir, mentang senjata diminta on. Apa? Allahumma innahum wa sa'aluni wa indi katsir. Wa in laisa indi wa sa indaka katsir ya Tuhan. Qad sa'aluni sesungguhnya Tuhan. Artinya orang yang meminta kepadaku ini dengan dinar emas, tetapi aku pun tidak ada apa-apa. Sedangkan yang banyak itu adalah padamu ya Tuhan. Yang banyak itu di Tuhan, aku udah kata apa-apa. Dipintai orang tukang perahu, nanya berang tadi, ini dia kata apa-apa. Cuma dia berdoa. Qad ta'aluni, ya. Nah sudah, terus dan sembahyang, kalau sudah sembahyang, kapan dibukanya? Bukan di Madinah, banyak. Belum bukan di bawah namanya senjatanya ini. Cuma dia ngambil 5 baik. Dempetnya 5. Dia tukang perahu. Tukang perahu tahu. Banyak itu. Ngambil dikit baik, tinggal. Cepat dengan diantarnya tadi ya. Sebab dia nang ambilnya. Nah, dia ada 5 dinar cuma.
Yang nak melebihi lebih, banyak lebih. Cepat diantarnya. Ya kapan dia mau ganti lagi. Nah itu. Dia tidak cerita dia tadi lah. Kau tak asal nih hati sesungguhnya orang minta. Ya, kau ta'aluni indahum. Sesungguhnya mereka minta kepadaku. Malaisa ini sedangkan aku dekati apa-apa. Ya, indahkah kasih ya Tuhan kau lah yang banyak. Ya, tak bayang. Nah, ini kapan dibuka banyak. Barangkali namanya baca ngucili baju, masuk ke baju. Nah itu gawe artinya wali Allah kan itu. Dia ada bohong minta baik itu sudah minta baik itu baik. Ya, melebihi itu bukan urus dia lagi. Nah, itu. Ya. Jadi untuk ini kalau dalam hal ini bahwasanya minta itu yang sesuai apa yang dimaksudkannya. Ini kata Abu Matroni apa? Bermula kalam yang diberi izin itu manis dan qabul. Bagi yang tidak diberi izin, yang keluar dari mulutnya itu tidak mudah dimengerti dan dipahami. Nah ya, kata Abu Marosi tadi, kalau namanya itu kan manis, artinya dikabulkan oleh Tuhan. Jadi kalau tidak artinya dikabulkan, artinya tidak diberikan izin oleh Allah SWT, tidak mudah dimengerti dan tidak mudah dipahami. Nah, jadi namanya kita berpinta ini yang sesuai. Jangan bicara maksokan. Jangan makso. Ya, sesuai yang ada pada kita. Nah, makanya kita menjago. Inilah yang istilahnya ialah ulama-ulama tadi pada lidahnya inilah satu hikmah yang sangat besar ya. Dan mereka ini dapat limpahan atau karena kosan menunjuk itu kehendak. Dan inilah halnya orang-orang yang memiliki dan mendirikan hak dengan menunjuki bagi hambanya, maka ibarat ini ada kalanya karena mengalahkan hal atau karena kuasa tujuan tadi menunjuki serta menghasilkan itu hikmat, itu kamal. Artinya menghasilkan daripada itu ialah kesempurnaan ya. Nah jadi kadang-kadang karena kita ini oleh karena manusia ini memang diberikan oleh Allah itu hawa nafsu ya. Nah hawa nafsu yang diberikan oleh Allah ini bukannya jahat galau, memang baik. Ada yang baik, ada yang jahat ya. Jadi kalau kita buangi hawa nafsu, ya rugi ya. Memano kita nak makan, memano kita nak pakaian. Nah itu maksudnya. Nah jadi oleh karena itu hawa nafsu ini untuk artinya memberikan satu semangat kita berjuang ya. Jadi jangan kita enggan-enggan. Hawa nafsu itu ya memang betul-betul adalah untuk kita kebaikan bersama ya. Semoga dengan hawa nafsu ini kita akan memperjuangkan sebagai dalam agama, berbuat baik dan berhati luhur, dan kepada kawan-kawan pun kita betul artinya hablum minallah wa hablum minan nas ya. Artinya kita harus selalu kepada Allah dan hubungan kepada Allah dan hubungan kepada ini manusia ya. Nah itu makanya Nabi Muhammad
Nabi Muhammad ini bin Abdullah, ya, itu adalah, itu ada bin maksud aku nih ya, tapi dia dijadikan daripada nurzatnya Allah, ya. Nah, makanya Nabi Muhammad ini dia itu artinya lain. Kenapa? Karena Allah membuat Nabi Muhammad ini dibentuknya seperti manusia agar dia arti kembali kepada manusia. Ya, ya. Kepada Allah SWT itu dia tidak bisa dijadikan sebagaimana yang juga yang bentuk tadi. Tidak bisa. Ngapa dia? Ya karena bukan sesuatu dia tuh. Ya, kalau sesuatu bisa. Ya, artinya ialah keduniaan. Nah, makanya ya kita arti keduniaan. Dalam dunia ada akhirat, ya. Nah, tetapi dalam akhirat tidak ada dunia, ya. Nah, makanya bentuk ini karena Muhammad ada dua, ada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada Muhammad mu'istuli utami makarimal akhlak, ada bin, ya. Nah, makanya yang hati berbentuk dibentukkan oleh Allah sebagai manusia, tetapi termasuk apa? Hati kalau dia berjalan tidak berbayang. Nabi Muhammad bin Abdullah. Nah, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ini tidak ada rupa, tidak ada bentuk. Nah, maka dia di dalam ta'yun awal itu membuat anasir, di dalam arti ta'yun tadi ini membuat sekalian alam. Ya, hakikat alam ini adalah nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi namun nur Muhammad ini, inilah yang dimaksudkan kita namanya itu sadar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang maksudnya aku nyaksikan, kata Tuhan, dak kati segala-galanya. Ya, bumi, langit dak kati segala-galanya. Illallah malaikat Allah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku nyaksikan bahwa Muhammad itu kejadian dari nur zatku. Muhammad itu, Rasulullah itu adalah rahasiaku. Maka asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu aku nyaksikan bahwasanya Muhammad itu daripada nur zatnya Allah. Sesuai dia tahu daripada zat, ya. Makanya nabi-nabi zaman dulu atau dia kelahirnya dulu daripada Muhammad ini, dia tetap dia di bawah kidam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau di bawah kidam, maka kita tuh inilah, maka kita mengerti ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak bisa kita mengatakan bahwa zat itu tidak bisa. Itu ya ini kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi oleh karena itu, jadi Muhammad ini ya ada dua. Tapi kebanyakan orang zaman sekarang ini banyak kalau tidak nonton dia Muhammad bin Abdullah. Yang itulah perasaan dia sadar itu sadar Muhammad bin Abdullah. Karena itu bukan ke sana. Ya, itu Muhammad itu ialah bukan Muhammad bin Abdullah itu. Nah ini. Nah, maka fal awalu halul talikin watani halu arbab al makunatil muhakkikin. Maka yang pertama itu
hal orang yang salik daripada orang yang ahli salik, ahli bidaya, yakni menjalani limpahan bagi diri kepada hadratul haq, ya. Jadi yang dimaksudkan bahwasanya yang pertama itu adalah orang yang salik, orang yang betul-betul ya salik itu menunjukkan pada dirinya, ya, ya. Dan kedua, orang yang tetap tidak merubah segala hal dan hal yang muhakikin akan hakikat sesuatu itu, ya. Nah, ya. Jadi namun yang kedua ini adalah tidak berubah-ubah, ya, halnya dan muhakikin itu hakikatnya sesuatu. Hakikat arti sesuatu ini memang dibuat sama sekali. Nah, ialah yang tidak artinya dibuat itu pada hakikatnya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang arti menjadikan dia yang kejadian yang pertama artinya dengan wujud, ya. Yang pertama ini yang adanya Allah, ya. Maka sampai sekarang adanya Allah itu ada selama-lama, ya. Nah, kalau kita ini Adam selama-lama, itu. Jadi bagaimana kalau kita ketemu dengan Allah, itu dasar kita itu tidak kati, ya. Nah, makanya lama kita main ini memang tidak ketemu. Karang kita baik ketemu, bukan, ya. Artinya pada saat itu memang dekati yang sebenarnya. Jadi bermula orang yang salik ini kesudahan hakikat makom panah, ya. Dan orang yang arif itu yang kamil kesudahan tahqiqnya kepada makom-makom, ya. Nah, jadi kita ini masalah panah. Satu, panah af'al. Artinya makhluk tidak bisa berbuat. Yang berbuat hanya Allah, ya. Yang kedua, makon sifat, ya. Makon sifat ini artinya tidak ada yang hidup, hanya Allah, ya. Itu makon sifat. Yang ketiga, makon zat. Apa? Arti la maujudun yakin ilallah. Yang ada wujud itu yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Jadi nama kita ini bukannya ada, ya, yang hati. Jadi sesuailah, dan dalam hal ini entah dengan pemberian Allah, anugerah Allah kepada kita masing-masing, mudah-mudahan kita akan tercapai yang dimaksud yang sebenarnya. Demikianlah yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini Allah akan membukakan dengan rahasianya. Amin. Ya Rabbal Alamin.